Alhamdulillahi ala isanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tasliman katsiran. Baiklah ibu dan bapak yang mudah-mudahan mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah hari ini ya, alhamdulillah sudah Allah berikan kesempatan kepada kita, diberikan berbagai karunia, diberikan berbagai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Kita alhamdulillah dikumpulkan ya dengan saudara-saudara seiman, walaupun kita belum pernah bersua, namun alhamdulillah Allah pertemukan dalam majelis yang mudah-mudahan menjadi wasilah karena kecintaan kita terhadap ilmu. Kita dipertemukan, mudah-mudahan menjadi wasilah, dimudahkan jalan-jalan ke surganya Allah. Kita berdoa ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, berilah ampunan kepada kami, saudara-saudara kami yang sudah beriman terlebih dahulu. Jangan biarkan ada kedengkian di hati kami terhadap orang-orang yang beriman ya Rabb. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Allahumma aslih wulata umurina waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala qiyam bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan kita semua berharap dan berdoa kepada Allah diberikan berbagai keteguhan hati ya, untuk terus berada di jalan Allah, untuk terus berada dalam ar-rasikhuna ya, orang-orang yang rakus gitu ya, orang-orang yang terus-menerus ingin dengan mencari ilmu itu ingin lebih dekat lagi dengan Allah, ingin lebih mencintai Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang betul-betul menggapai ridho Allah, betul-betul mencari ya rahmat, kasih sayang, cinta Allah dengan berbagai amal soleh yang kita lakukan. Dan untuk hari ini seperti biasa, untuk hari Senin jadwalnya tafsir ya, jadwalnya tafsir Al-Baqarah. Nah, memang karena bahasan kita hanya satu ayat sehingga ini masih nyambung ya dengan ayat yang sebelumnya. Baiklah, saya akan share screen. Nah, ini kita alhamdulillah baru memasuki ayat ke-68 ya. Ayat ke-68. Mari kita sama-sama. Nah, kita sama-sama pelajari di ayat ke-68 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu. Nah, ini mereka menjawab ya. Ud'u, mohonkanlah, lana, untuk kami, rabbak, kepada Tuhanmu. Sebentar, ini ada yang ini ya. Sebentar, Bang. Enggak ada yang itu ya, Bang. Bocor ya, Bang. Oh, di Bunda Nani ya, mohon maaf ya, Bunda Nani. Nah, baik, kita lanjutkan. Bahwa kita baru menginjak pada surah Al-Baqarah ayat 68 dan 69. Hari ini satu paket ya, karena hanya sedikit. Qalu, mereka menjawab ya, Bani Israel, ud'u, mohonkanlah, rabbak, kepada Tuhanmu, yubayyilana, agar dia ya Allah ya, dia menjelaskan atau menerangkan, lana, kepada kami, mahi ya, sapi betina apakah itu. Jadi mereka bertanya ya, padahal Allah menyuruhnya secara global, tetapi mereka mempersulit diri gitu ya dengan banyak nanya gitu.
Qala. Nah, kemudian Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya ya, dia Allah ya, yaqulu, berfirman, innaha, sesungguhnya sapi betina itu, baqaratun, sapi betina itu, la faridun, yang tidak tua. Farid itu tua ya. La faridun, tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda. Awanum baina dzalik, pertengahan antara tua dan muda ya, pertengahan antara itu. Faf'alu, maka kerjakanlah, matu marun, apa yang diperintahkan kepada kalian. Nah, kita langsung saja ya untuk berlatihnya di tafsir Jalalain, bahwa silakan ada yang mau membacakan tafsir Jalalainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tidak muncul, Bu Dokter. Nggak muncul. Ini Gimana ya? muncul nggak yang semuanya? Oh, ada. Ada. Ya, siap. Ya. Silakan, Mi. Falamma alimu, maka ketika mereka Tahu ya. tahui, maka ketika mereka telah mengetahui, annahu, sesungguhnya yang demikian itu, azmun, Tekad yang kuat atau adalah niat ya, niat yang kuat, tekad yang kuat. azmun, niat yang kuat. Qalu, mereka berkata, ud'u, berdoalah Musa, lana, bagi kami, robbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin, maka Tuhanmu akan menjelaskan bagi kami, mahia, apakah sapi itu, ai ma sinuha, bagaimana Usianya, Mi. Tentang usianya. tentang usianya. Qala, maka berkata Musa, Nabi Musa, innahu, sesungguhnya Allah, ai Allahu, loh. Ini hilang lagi sebentar. Innahu, sesungguhnya Allah, ai Allahu, yaitu Allah, yaqulu, berfirman Allah, innaha, sesungguhnya sapi itu, baqaratun, yaitu seekor sapi betina, la faridun, yang tidak tua, musinnatun, usianya, wala bikrun, dan tidak musinah ya, tidak juga berusia lanjut, Mi. musinnatun, yang tidak berusia tua lanjut, wala bikrun, dan tidak juga yang muda, saghiratun, yang masih kecil, awanun, pertengahan, ai nasofun, yaitu pertengahan, baina dzalika, antara tua dan muda, al-madzkurun, yang disebutkan, minas sinina, dari beberapa usia. Faf'alu, maka kerjakanlah olehmu, Bani Israel, ma, apa-apa, tu'maruna, yang kalian semua diperintah, bihi, dengan perintah itu, min dzabhiha, dari penyembelihan sapi itu. Baik. Boleh satu lagi setelah Umi Yuyun untuk berlatih bahasa Arabnya kemarin ya. Kita udah belajar bahasa Arab di Sabtu Ahad. Nah, belajar bahasa Arab itu untuk lebih memahami isi Quran. Ya, setiap kata, setiap kalimatnya. Silahkan yang lain. Silahkan. Kita di sini kedatangan Ibu Cia dari Sulawesi Selatan, Bulukumba. Ya. Diperkenalkan juga kepada yang lain. Baik.
Silakan Baik. Bunda Jana nih dari Kota Kembang mau baca. Ya, Mi, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, falamma maka ketika Falamma alimu, maka ketika bertanya, mereka mengetahui falamma alimu, maka ketika mereka mengetahui, Telah innahu telah mengetahui, innahu annahu sesungguhnya, annahu bahwasanya dia bahwasa azmun ajmun ada niat ya, ada tekad. ajmun ada niat, qalu berkata, telah berkata, mereka berkata, ud'u lana, memintalah, berdoalah Musa, mohonkanlah ya, mohon bisa memohon ya, bisa berdoa. Dalam hal ini mungkin mohon ya, mintakanlah atau mohonkanlah, ud'u mohonkanlah kepada lana untuk kami, Tuhanmu, robbak ya, Rob- kepada Tuhanmu, robbaka kepada Tuhanmu, yubayyina yubayyin lana langsung saja dibilang gunnah ya Bun. yubayyina lana, agar menjelaskan lana kepada kami, ma apa mahia mahia Sapi betina sapi betina yang seperti apa, yang mana gitu. Qala Yaitu Musa, masinuha ini Bun, maksudnya usianya berapa gitu. mahia aima yasinuha, usianya berapa. Qala berkata Musa, Nabi Musa, innahu sesungguhnya sapi betina itu, ailahi sesungguhnya Allah, sesungguhnya ke Allah Bun hu di sini. innahu sesungguhnya Allah, Allahu Allahu yaqulu, Nabi Musa menjawab, Nabi Musa menjawab, innaha sesungguhnya baqaratun sapi itu, la bikrun tidak muda, la faridun yang atas belum, la faridun tidak tua, tidak tua, musinatun ini enggak kelihatan, la faridun tidak tua, musinatun ya, apa sih tidak umurnya, berusia lanjut ya, musinatun tidak berusia lanjut, wala bikrun dan tidak muda, hilang, saghiratun tidak kepijit hilang lah. Sambil dicas. enggak ada. Baik. Rotun yaitu yang masih kecil. Bentar Bun, tidak ada ininya, kecil, nggak kelihatan. Baik. Nah, udah. Sogirotun yang masih kecil, awanun pertengahan, iya. Pertengahan. Nasofun pertengahan.
pertengahan baina dzalika antara yang dan muda. Ya, tua dan dan muda, muda. antara tua dan muda. Dalikal mazkur Pada kurun itu Disebut telah disebut yang disebut minas Kan. minas sina ini ya, ini di antara dari dua usia tadi. usia faf'alu maka Kerjakanlah lah oleh kalian kalian matu maruna apa-apa yang diperintahkan bihi teh kemana itu ya dengan bihi itu menyembelih. dengan menyembelihnya ya, bihi dengannya minda bihi bihiha dengan dari menyembelih dan hak pihak sapi itu. penyembelih. Mumtazah. Baik, sudah mencoba ya Bunda Nani, terima kasih. Nah, kita ulas sedikit ya. Jadi di tafsir ayat 68 kita sama ya, masih nyambung. Ini perintah ketika ada yang meninggal ya, ada yang dibunuh di antara mereka. Kemudian kita sudah bahas di 2 minggu kemarin ya. Ada yang dibunuh oleh salah satu keponakannya, tentang seorang yang kaya raya ya di antara kalangan Bani Israel. Kemudian ingin diketahui pelakunya siapa. Pelakunya adalah kalau ingin tahu harus menyembelih sapi dulu. Nah, ini ya yang pertama, sapinya, padahal Allah itu nyuruh Bani Israel itu secara global, pokoknya menyembelih sapi saja, tetapi karena memang Bani Israel selalu ngeyel ya, mempersulit diri dengan malah banyak nanya. Nah, kadang kita ya banyak nanya itu tidak semuanya bagus, karena tergantung tujuan nanyanya ya. Kalau kayak Bani Israel, mereka justru dengan bertanya, kalau disuruh sesuatu nanya warnanya gimana, sapinya gimana, usianya gimana. Nah, itu malah mempersulit mereka gitu ya, padahal Allah nggak menyuruh sespesifik itu gitu. Pokoknya di sini ya falamma, maka ketika alimu, mereka tahu, annahu azmun, bahwasanya ada tekad ya, ada niat untuk menyembelih, qalu, mereka bertanya, ud'u, mohonkanlah lana untuk kami, rabbak, kepada Tuhan kamu, Musa ya, yubayyilana, untuk menjelaskan kepada kami, mahi, sapi betina yang seperti apa, aima sinuha ya, maksudnya ya di sini bertanya tentang sinuha, usianya. Nah, sehingga qala Musa, Nabi Musa menjawab, innahu ya, sesungguhnya Allah berfirman, innahu yaitu di sana itu adalah Allah ya, yaqulu, Allah berfirman, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi yang dimaksud adalah lafaridun, jadi tidak terlalu tua, musinnatun ya, tidak terlalu berusia lanjut, wala bikrun, dan tidak juga terlalu muda, atau saghiratun ya, pokoknya awanun, pokoknya pertengahan saja, nasofun baina dzalik ya, pertengahan di antara keduanya al-mazkur yang sudah disebutkan tadi ya. Minasina ini mungkin dibacanya ya di antara dua, terlalu muda dan terlalu tua, enggak terlalu itu. Faf'alu, maka pokoknya faf'alu, maka lakukan, matuk marun, apa yang diperintahkan ya kepada kalian ya, bihi, dengan hal itu, min dzabihiha, yaitu supaya menyembelih sapi yang sudah tadi dijelaskan. Nah, mari kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya ya. Mungkin hanya sekilas-sekilas saja, bahwa Allah menceritakan di sini ya kebandelan Bani Israel yang mereka banyak nanya gitu kepada rasul-rasul itu. Nah, ini ketika mereka justru malah mempersempit diri mereka ya, maka Allah benar-benar mempersempitnya gitu. Seandainya saja mereka langsung menyembelih sapi betina yang seperti apapun gitu ya, itu cukup sebetulnya untuk mereka gitu, sudah sesuai apa yang diperintahkan. Namun ya di sini menurut Ibnu Abbas, bahwa ternyata Bani Israel itu memang keras kepala gitu, sehingga Allah memperkeras sanksinya gitu, memperkeras sanksinya kepada mereka. Ini ya digambarkan tadi, ud'u lana, mohonkan coba untuk kami, robbak, kepada Tuhan kamu, yubayyin lana mahi, supaya dia bisa menjelaskan kepada kami sapi betina apakah itu gitu ya. Maksud di sini adalah, jadi ciri khasnya gimana gitu.
Kemudian diceritakan ya dalam salah satu hadisnya bahwa ini dari Ibnu Abbas, jadi seandainya mereka mengambil sapi betina apapun sejak awal gitu ya, misalnya itu udah cukup bagi mereka gitu, tetapi mereka memang bandel dan Allah memperkeras sanksi terhadap mereka. Nah, sanad ini sahih ya. Nah, diantaranya hadisnya seperti ini bahwa qala Ibnu Jurayj. Nah, di sini ya salah satu hadis yang menjelaskan tentang keberadaan mereka yang malah syaddad ya, mempersulit diri. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ya. Nah, Rasulullah pernah menyampaikan ya tentang Bani Israel bahwa Ibnu Jurayj menyampaikan bahwa Atok pernah mengatakan kepadanya seandainya Bani Israel menyembelih sapi betina apapun, niscaya itu udah cukup bagi mereka. Nah, di sini Rasulullah pernah menyampaikan bahwa innama sesungguhnya umiru, mereka itu hanya diperintahkan ya biadna baqarah gitu ya, untuk mencari sapi betina apapun sebetulnya gitu ya, yang jenis apapun gitu. Walakinnahum namun ya akan tetapi mereka gitu ya, lama syaddadu, lama ketika mereka itu syaddadu. Jadi syaddadu itu tadi jadi membandel ya, membandel, mereka yel gitu, membandel ala anfusihim, atas diri mereka, syaddadallah. Nah, sehingga Allah syaddada gitu ya, memperkeras gitu. Allah pun memperkeras sanksi ya terhadap alaihim, terhadap mereka. Nah, ini jadi mereka itu lau annahum lam yastasnu gitu ya. Nah, di sini bahwa disampaikan ya, seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat istisna ya, istisna itu lau annahum lam yastasnu, seandainya saja mereka tidak mengucapkan kalimat istisna ya, istisna itu insyaallah ma buyinat lahum, maka sama Allah tidak akan diberikan penjelasan untuk mereka akhirul abad gitu, sampai hari kiamat pun enggak gitu. Nah, itu jadi Allah sudah jengkel ya karena mereka mempersulit diri, ngeyel, bandel, sehingga sama Allah syaddadallah, maka Allah pun mengeraskan gitu, memperkeras sanksi terhadap mereka. Nah, mereka kan bilangnya ada insya Allahnya ya, seandainya mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah, pasti Allah akan nggak mau ngasih penjelasan sampai hari kiamat pun gitu. Nah, itulah ya, memang Bani Israel itu seperti itu. Nah, kemudian kita lihat maksud dari firman Allah, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang la faridun, tidak terlalu tua, wala bikrun, dan tidak terlalu muda. Nah, di sini di tafsir Ibnu Katsir bahwa tidak terlalu tua, tidak terlalu kecil gitu ya, belum punya anak gitu ya. Nah, ini diantaranya menurut Mujahid, Abu Aliyah gitu ya, Ibnu Abbas. Nah, kemudian ada Abdul-Haq menyampaikan bahwa awanum baina dzalik itu maksudnya adalah pertengahan gitu, pertengahan antara usia tua dan usia muda. Jadi dalam seusia itu ya biasanya binatang ternak ya, misalnya sapi antara tua dan muda itu dalam puncak kekuatannya gitu, kondisi paling terbaik gitu. Nah, sehingga Allah memintanya seperti itu gitu, karena mereka banyak nanya gitu ya. Nah, Ashadi menyampaikan bahwa al-awan itu pokoknya pertengahan di antara hal itu ya, yaitu sapi betina yang sudah melahirkan anak, kemudian anaknya itu beranak lagi gitu ya. Nah, di antaranya seperti itu kalau menurut Ashadi. Nah, kita lihat juga ya di Al-Muyassar hampir sama ya, pokoknya hampir sama, bahwa mereka berkata, Bani Israel, mohonkan coba kepada Tuhanmu supaya menjelaskan kepada kami sifat sapi betina itu gitu. Sehingga Nabi Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman kepada kalian bahwa sifat sapi betina itu adalah bukan sapi yang sudah tua ya, yang udah bongkok, bukan sapi yang terlalu muda belia, tetapi sapi betina yang tengah-tengah antara keduanya. Maka segera gitu laksanakan perintah Tuhan kalian. Nah, di sini juga sama ya. Di antaranya ciri-cirinya yang seperti tadi. Nah, al-farid ya, kalau di tafsir Zubdah tafsir min Fathil Qadir ya, ada al-farid itu diartikan tua ya, wala bikrun yang bukan muda, yang belum pernah hamil ya,
awanun tetapi pertengahan, yaitu yang sudah pernah melahirkan 1 atau 2 anak. Nah, kalau di Zubdatul Tafsir Zubdah ya menyampaikan bahwa awanun di sana itu pokoknya pernah melahirkan 1 atau 2 anak gitu ya. Faf'alu, maka ini perintah berulang ya sebagai peringatan atas kengeyelan mereka gitu ya. Nah, kemudian di sini di tafsir yang lain ya, lihat dabaru ayatih. Nah, tafsir ini misalnya diantaranya khairal umur ausatuha, bahwa sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan ya. Di sini Husain bin Al-Fad menyampaikan ya bahwa memang dalam Arab itu banyak amsal ya dan ajam, bahwa ketika di sini bahwa dalam Al-Quran itu banyak ayat yang memang khairal umur ausatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya. Di antaranya ya ada 4, beliau menemukan bahwa di sini dalam ayat ini ya, dalam Al-Baqarah ayat 68, la farid, tidak terlalu tua, wala bikrun, tidak terlalu muda, awanun, pertengahan baina dzalik, antara hal itu, faf'alu, maka kerjakan matuk marun, apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Ini juga nih dalam hal membelanjakan harta. Waladzina idza anfaqu, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta itu ya, lam yusrifu, tidak boleh berlebihan. Nah, juga walam yaqturu, dan tidak boleh juga terlalu kikir. Nah, jadi dalam Islam itu memang khairal umur ausatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan ya. Ketika infak ya, lam yusrifu, tidak boleh berlebihan, walam yaqturu, tidak boleh terlalu kikir, wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu adalah perbelanjaan itu ya di tengah-tengah antara keduanya gitu ya. Jangan terlalu berlebih, jangan juga terlalu kikir. Nah, ini. Kemudian contoh dalam Al-Quran yang khairal umur ausatuha ya, ini ya. Wala taj'al yadaka maghlulah ila unukika. Jangan kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Jangan terlalu pelit gitu ya. Wala tabasutha kullal basti. Jangan juga terlalu mengulurkan sehingga nanti kamu menjadi menyesal gitu. Nah, ini dalam hal memberi juga ya. Jangan terlalu pelit. Di sini wala taj'al yadaka maghlulah ila unukika, jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala tabasutha kullal basti, jangan juga terlalu mengulurkan, nanti akan menyesal. Misalnya dalam sholat juga ya, dalam surah Al-Isra 110, wala tajhar bi sholatika, dan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholat. Ketika sholat itu jangan terlalu keras. Wala tukhafit, jangan juga terlalu merendahkan, diem aja gitu ya ketika sholat. Tetapi wabtaghi baina dzalika sabila, cari yang tengah-tengah di antara keduanya. Dalam hal sholat ya, kita jangan terlalu mengeraskan suara misalnya, tetapi juga wala tukhafit, jangan juga terlalu merendahkan. Yang terpenting terdengar oleh sendiri. Jadi ketika sholat itu harus ada bergerak mulut kita ya, terdengar oleh minimalnya oleh diri kita sendiri. Nah, itu diantara kandungan atau hikmah yang bisa kita petik ya, di antara bahwa Islam itu selalu khairal umur ausatuha. Nah, tadi udah tanggung karena waktunya karena ayatnya sedikit ya. Atau langsung saja ke sini. Nah, di sini makna ayatnya ya. Makna ayat di tafsir Aisar ya, Aisarut Tafasir. Di sini al-farid itu adalah sapi yang sudah berumur 1 tahun dan sudah tanggal giginya. Jadi al-bikru, sapi muda yang belum melahirkan. Kalau awan ya, sapi yang berumur pertengahan. Nah, di sini makna ayatnya bahwa mereka Bani Israel terus bertanya, mendesak kepada Nabi Musa ya tentang kriteria sapi betina yang dijadikan syarat, sampai-sampai Allah memberikan perintah yang berat untuk mereka. Hampir saja mereka tidak bisa merealisasikan ya syarat yang diminta oleh Allah gitu. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil oleh kita pada kesempatan kali ini, bahwa tidak boleh yang menyangkal perintah Allah, dan pokoknya kewajiban kita adalah menerima segala perintah Allah dan larangannya, walaupun hal itu belum diketahui manfaatnya gitu, atau alasan perintah dan larangan itu maksudnya apa gitu, hikmahnya. Nah, pokoknya kita melaksanakan saja apa yang Allah perintahkan. Nah, ini karena tanggung ya, di sini satu lagi saja di
Nah, ayat 69-nya karena ini kalau tadi nanya usia, kalau ini nanya warnanya. Qalu, mereka berkata ya, ud'u lana, mohonkan untuk kami, robbak, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, agar dia menerangkan kepada kami, malaunuha, warnanya seperti apa gitu sapinya. Qala, sehingga Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, innaha, sesungguhnya sapi itu ya, baqarah itu adalah sofra. Sofra itu adalah yang kuning, sofra'u, warna kuning, faqi'un, yang kuning tua gitu ya, launuha ya, faqi'ul launuha, kuning tua warnanya, tasurrun nadhirin, menyenangkan orang-orang yang memandangnya gitu. Nah, di sini di tafsir Jalalainnya ya, karena ini hanya sedikit saja. Qalu, nah mereka bertanya, ud'u, mohonkanlah lana untuk kami, robbak, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, supaya yubayyin, menjelaskan untuk kami, malaunuha, warnanya seperti apa. Nah, qala, kemudian Nabi Musa menjawab, innahu, sesungguhnya dia Allah ya, yaqulu, Allah berfirman, innaha baqaratun sofra, sesungguhnya sapi itu adalah sapi yang berwarna kuning, faqi'un, kuning tua, launuha ya, warnanya, syadidus sufrah, jadi syadidus sufrah, yang kuning pekat gitu ya. Syadidus sufrah itu kuning pekat, tasurun nadhirin, yang menyenangkan orang yang memandangnya gitu ya, ilaiha, kepadanya, bihusniha, karena keelokannya, au tu'ajibuhum, jadi mereka takjub gitu ya, takjub, memandang karena warna kuning ya, kuning syadidus sufrah, kuning yang tua gitu ya, sehingga enak dilihatnya gitu. Nah, ini di sini terakhir ya, hanya sedikit saja bahwa nyambung, bahwa setelah nanya usianya seperti apa, kemudian nanya warnanya gitu ya. Nah, di sini Ibnu Jurayj menyampaikan bahwa ini hadis dari Ibnu Abbas ya, barang siapa yang memakai sendal kulit ya yang berwarna kuning, kemudian terus-terus berada dalam kesenangan selagi ia memakainya. Nah, ini diibaratkan seperti itu ya, pengertian dari sofro faqi'ul launuha tasurrun nadhirin, bahwa menyenangkan gitu memandang ada sapi yang berwarna seperti itu gitu. Nah, tetapi di sini misalnya Mujahid dan Wahhab bin Munabih menyampaikan bahwa sapi betina itu, kalau ini berpendapatnya warnanya kuning. Kalau Ibnu Umar ya, ketika ditanya sofra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin itu, kalau menurut Abdullah bin Umar bahwa sapi betina itu punya kuku ya, warnanya kuning. Kalau pendapat Ibnu Umar, kukunya berwarna kuning gitu ya, bahwa sapi betina itu warna kuning di tanduknya dan juga di kukunya gitu ya. Kemudian kalau yang lain nih, pendapat yang lain bahwa sofra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin itu adalah kalau Al Hasan menyampaikan bahwa sapi betina yang kuning ya, yang kuning tua warnanya, maknanya adalah, kalau di sini dia menyampaikan sapi betina hitam gitu, hitam legam warnanya. Nah, ini pendapat yang lainnya gitu, karena banyak pendapat ya. Kalau yang lain lagi, misalnya ini pendapat yang lain bahwa riwayatnya gorib ya, predikatnya gorib, menyebutkan faqi'ul launuha itu di sini adalah yang kuning tua. Kalau ini gitu ya. Kalau diantaranya Al-Atiyah ya, Al-Aufi, bahwa faqi'ul launuha itu hampir kelihatan hitam gitu, karena kuningnya sangat kuat gitu, karena kuningnya terlalu pekat sehingga hampir-hampir mendekati hitam gitu. Itu menurut Atiyah gitu. Kemudian yang pendapat lain ya, faqi'ul launuha itu bersih, mulus ya, kuning mulus. Nah, ini yang disampaikan oleh Abu Aliyah. Kemudian kalau Syurek ya menyampaikan dari Ma'mar bahwa faqi'ul launuha itu bersih warnanya gitu. Maksud faqi'ul launuha itu bersih warnanya gitu. Kemudian pendapat lain misalnya dari Al-Aufi ya, bahwa faqi'ul launuha itu sangat kuning atau kuning tua, karena saking sangat kuningnya sehingga kelihatannya seperti putih warnanya. Nah, itu pendapat yang lainnya gitu ya. Kalau Asadi menyampaikan bahwa tasurrun nadhirin ya, membuat kagum orang yang memandangnya. Nah, ini menyampaikan bahwa kalau Wahhab bin Munabih menyampaikan
kalau kamu melihatnya seakan-akan cahaya matahari itu memancar dari kulit sapi itu gitu. Nah, itu tasurun nadhirin. Kemudian dalam kitab Toret ya disampaikan, ini berdasarkan Ibnu Katsir, bahwa kulit sapi betina itu merah. Nah, kalau di Toretnya barangkali hal ini terjadi karena keliru dalam menerjemahkan bahasa Arab. Nah, atau seperti pendapat pertama yang menyampaikan bahwa warna kulit sapi betina itu sangat kuning sampai kuningnya karena terlalu pekat sehingga menjadi merah kehitam-hitaman. Nah, ada juga yang berpendapat seperti itu. Yang terpenting pembelajaran yang bisa kita ambil dari dua surah ini ya, dua ayat ini 68 dan 69, bahwa jangan sampai kita harus menjadikan pembelajaran berharga apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Mereka sudah, setiap Allah perintahkan sesuatu itu, karena mereka keras kepala gitu ya, banyak nanya, kasratu soal, banyak nanya, sehingga Allah mempersulit. Padahal kalau langsung saja ketika Allah menyuruh apa gitu ya, ketika langsung dikerjakan, tapi karena kengeyelan mereka keras kepala sehingga malah banyak bertanya, kasratu soal tadi. Janganlah kita juga ya ketika pemimpin kita menyuruh berbagai hal, kebijakan-kebijakan, misalnya perintah-perintah, bahwa harus ditanamkan dalam hati itu sam'an wa ta'atan, kami dengar, kami taat, sami'na wa ata'na, bahwa perintah itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk didiskusikan, tetapi untuk langsung dilaksanakan. Kalau dalam Islam ada istilah la islama illa bijamaah, bahwa Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan berjamaah, wala jama'ata illa bi imamah, dan jamaah itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya kepemimpinan, wala imamah illa bi imarah, dan kepemimpinan tidak akan tegak kecuali adanya aturan, wala imarata illa bil ta'ah, dan aturan itu tidak akan tegak kecuali dengan adanya ketaatan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin sam'an wa ta'atan, bahwa kami dengar, kami taat, bukan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel, sami'na wa asaina, kami dengar, kami mendurhakainya gitu ya. Tetapi mudah-mudahan semakin hari kita mempelajari Quran, mempelajari hadis, bahwa sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami insya Allah dengan hidayah atau taufik dari Allah, dengan bimbingan dari Allah, kita berupaya untuk mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang sudah kita pelajari. Hanya itu saja yang bisa kita tadaburi ya di surah Al-Baqarah ayat 68 dan 69. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Barakallahu fiik Bunda Doktor atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah hidayah kepada kita, dan jauh dari sebagaimana pepatah mengatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan falam yazdad ilallahi illa bu'dan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baiklah, untuk menutup pertemuan kali ini kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nasta'in wa bika namus wa ilaikin nusyur. Terima kasih semuanya atas semua partisipan. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jalan-jalan ke kota Jakarta, di sana ada Istana Presiden.
Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan 100%. Mulut terkatup karena lelah, komat kami tidur sendiri. Kututup kata dengan hamdalah, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.